Merajut kembali Indonesia, inilah episode spesial Rosi malam hari ini. Kemarin seluruh bangsa Indonesia dengan riang gembira datang ke TPS. Lebih dari 800.000 TPS tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita semua melangkah dengan riang gembira mencoblos siapa yang kita anggap terbaik untuk mewakili kita. Nah, di episode malam hari ini kita ingin sama-sama merajut kembali. Tadi Kang Sobari bilang kain sutra Indonesia yang selama 7 bulan mungkin sedikit tersobek. Dan di bagian terakhir ini saya berikan kesempatan kepada Pak Jaya Suprana. Pak Jaya, Anda ahli di bidang kelirumonologi. Kelirumonologi. Ya kan? Ada yang keliru nggak selama ini, selama 7 bulan ini? Dan bagaimana kekeliruan itu bisa kita revisi bersama? Ya. Kalau ditelaah dengan lensa kelirumonologi, sebetulnya pemilunya tidak ada yang keliru. Tapi yang keliru ya ini, kenapa kok saya diletakkan paling belakang ini? Ya, itu. Saya ada jawabannya. Karena di bagian terakhir, tadi menurut Mbak Yeni, hanya orang-orang berbobot yang ditempatkan di bagian terakhir. Bobot badannya. Nah, kalau itu artinya tidak keliru, ya itu benar. Tolong pertanyaan yang lain aja. Oke. Pertanyaan yang lain, saya ganti. Oke, bagaimana kita merawat kebinekaan kita? Semua orang cemas nih, malam hari ini kenapa saya undang para tokoh-tokoh untuk sama-sama justru menghemburkan bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dicemaskan, justru kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang kemarin baru saja melalui satu proses yang sungguh luar biasa. Setuju. Setuju ya? Setuju. Gak ada jawaban lain ya? Ya, bagus itu. Bagus? Yes. Oke. Ganti lagi pertanyaannya. Ganti lagi. Kan tadi rencananya kan ada pertanyaan yang sudah saya hafalin. Oh iya. Nah. Ya itu, ya maksudnya merawat kebinekaan, bagaimana kita menjaga perdamaian, gitu loh Pak Jaya Suprana. Itu nggak usah nanya, pidato. Ya udah, kalau gitu Pak Jaya mau jawab apa aja udah terserah deh Pak Jaya. Itu ya. Saya nggak usah nanya Pak Jaya mau jawab apa aja monggo. Oh ya, Pak Jaya. 2 menit 5 menit. Ini kan talk show saya Pak Jaya. Pak Jaya boleh saya kasih kesempatan sampai nanti Paskah. Ya. Boleh. Dari hari Kamis Putih ini sampai Paskah Pak Jaya boleh bicara. Terserah. Silakan. Jangan perhitungkan waktu Pak Jaya. Nggak ada yang berani sama Pak Jaya. Oke. Sekarang kalau tidak ada yang tanya, ya saya akan tadi usul dari Pak Radar saya setuju sekali. Pak Sobari. Sebenarnya saya berterima kasih karena saya diletakkan di paling belakang ini. Jadi saya bisa belajar dari beliau-beliau semua ini yang luar biasa sekali. Ya, saya bisa banyak belajar. Ya, saya juga baru tahu dari Mas Sobari tadi ya bahwa mulai sekarang tidak ada lagi Cina, tidak ada lagi Kristen. Ya, itu kata kuncinya. Jadi menurut Pak Sobari tadi sebetulnya sudah memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya bangsa ini, saya sudah mengunjungi lebih dari 90 negara di dunia ini. Setiap saya berangkat ke sana, berangkat ke sini, saya selalu, wah ini bangsa yang beradab. Tetapi kembali lagi saya ke Indonesia, saya melihat suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia menurut saya adalah bangsa yang paling ramah di planet bumi ini. Maka sungguh mengherankan kalau kita sampai bisa mencemaskan bahwa persatuan Indonesia ini akan terpecah belah. Menurut saya itu hampir sama mustahilnya seperti matahari terbit dari barat. Ya, karena betul, saya lama tinggal di negaranya Romo, France, dan saya di sana merasakan mereka bangsa yang ramah juga. Tetapi kembali saya ke Indonesia, luar biasa. Saya tidak bisa melupakan Indonesia ini, ya
Pertama karena di sini ada tahu pong yang enak sekali, Tahu ada pong sate ya. kambing yang luar biasa sekali, ya, kan semua kulinernya luar biasa sekali, kebudayaannya. Saya berani bertaruh bahwa bangsa yang memiliki kebudayaan paling beraneka ragam di planet bumi ini Indonesia. Hanya Indonesia. Ya, Anda bayangkan belakangan ini saya sedang mencoba mendalami kisah dari Dewa Ruci. Luar biasa sekali Romo Frans. Romo Frans pasti tahu Dewa Ruci itu melukiskan pemikiran bangsa Indonesia ini tentang makrokosmos dan mikrokosmos. Itu sebenarnya sudah dipuja-puja oleh seluruh dunia. Neoplatonisme itu Plutonius itu punya teori tentang makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, kenapa waktunya habis ya? Enggak, silakan. Terima kasih. Pak Jaya. Masih 2 hari lagi Pak Jaya. It's okay. Nah, di sini kemudian itu di dunia filsafat Barat, ilmu filsafat ini sangat dikagumi. Itu di Dewa Ruci itu sudah ada pemikiran itu. Saya kalau ngomong beginian saya sukma saya tergetar. Nah, seperti tadi beliau tadi membaca syair yang indah sekali, kita orang bersaudara. Bagaimana kemampuan bahasa Indonesia ini menciptakan suatu kata-kata yang tidak ada duanya. Di bahasa Jawa ada perkataan dumeh. Dumeh itu saya sudah coba terjemahkan kemana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke bahasa apapun, nggak ada tandingannya. Dan satu kata dumeh itu. Tadi beliau itu sakjane tadi kan ya, janjane itu ya. Itu coba Anda terjemahkan janjane itu apa? Sebetulnya susah sekali. Sama seperti kalau bahasa Jerman, Weltanschauung nggak bisa diterjemahkan. Tetapi bahasa Jawa punya banyak sekali. Jadi bangsa Indonesia ini seharusnya sadar bahwa kita memiliki satu bangsa yang indah sekali. Bangsa yang sangat layak kita banggakan bersama. Mahabharata, Ramayana, oke. Tetapi Wayang Purwa punya yang Mahabharata nggak punya. Itu Sukrosono, Bambang Sumantri, Punakawan, Togok, Bilung. Nggak ada itu. Di India nggak ada. Ya, oke, Hanuman. Ya, itu memang dari kisah Ramayana. Tapi di Indonesia, Anomannya bukan main. Nggak ada tandingannya. Dan satu tokoh yang namanya Bulodupa itu, Cakil, nggak ada itu. Jadi dunia tata, musik, pentatonik Jawa, seluruh dunia punya pentatonik. Ya, pentatonik natural 1, 2, 3, 5, 6. Tapi Indonesia punya yang mereka tidak punya semua. 1, 3, 4, 5, 7. Saya heran sekali. Dari mana mereka dapat itu? Kemudian ketika saya mempelajari tonalitas Arab, saya baru sadar ternyata diambil 2. Yang dari atas, di atas yang 1 dan di bawahnya 6. Itu dihilangkan, keluar 1, 3, 4, 5, 7. Bagaimana saya tidak bangga terhadap Indonesia? Yes. Maka mari kita ajak bangsa ini, sadarlah bahwa kita ini bangsa yang besar sekali. Ya. Dan bangsa yang layak dibanggakan. Tidak percuma bahwa persatuan dalam Pancasila diletakkan di tengah. Di tengah kan, 1, 2, 3, nomor 3, 4, 5. Pancasilanya persatuan di tengah. Karena persatuan ini poros dari ketuhanan, kemanusiaan dan kerakyatan. Kemudian kerakyatan. Nah, keadilan. Yang terakhir, ini kalau saya boleh saya titip pada bangsa ini. Ya. Saya titip
kepada pemimpin yang akan datang, siapapun pemimpin kita. Saya pribadi beruntung sekali karena saya dapat menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya beruntung sekali. Tolong ditepuin, Zat. Oh, oke. Nah, ya. Saya pribadi tidak ada keluhan. Kecuali tadi diletakkan di belakang, tapi itu urusan lain lah. Tapi saya bersyukur sekali. Tetapi tidak semua seberuntung kita. Ya. Baik. Yang terakhir adalah keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial untuk sebagian rakyat Indonesia. Maka saya melanjutkan warisan dari Gus Dur yang sangat saya hormati. Saya itu sebetulnya selalu ingin diaku sebagai putra sulungnya Gus Dur. Ya, tetapi putri-putrinya protes semua, nggak mau. Ya, kalau saya jadi putra sulung, mereka akan mogok jadi putrinya. Boykot. Ya sudah. Baik. Gus Dur mewariskan pesan kepada saya apa? Kamu harus selalu berpihak kepada rakyat tertindas. Baik. Nah itu, mari kita kalau mau merajut kembali persatuan kita, yang sebetulnya saya nggak khawatirkan, tapi kalau kita mau memperindah selendang sutra yang Mas Subari tadi, mari kita perhatikan nasib teman-teman kita yang belum bisa ikut menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Jaya Suprana. Terima kasih. Ya. Saya adendum ya. Ya. Dari sini ya. Nggak direkam juga nggak apa-apa. Tapi ini penting buat teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Jaya itu sungguh benar. Bahwa ada banyak hal yang harus kita banggakan di negeri ini. Contoh tentang musik, tentang tarian, candi dan yang lain-lain. Itu perlu kita banggakan. Tapi saya mau ingatkan kepada teman-teman sekalian. Pada kita semua. Itu bukan milik kita. Itu miliknya leluhur. Karena kita tidak mampu menciptakan itu kembali. Siapa yang bisa membuat karya-karya seperti yang dia ungkapkan? Narto Sabdua yang terakhir sudah mati. Sekarang siapa? Dan apa produk kebudayaan kita hari ini? Itu produk-produk yang kalau tidak negatif, destruktif. Nah makanya saya menghimbau bagaimana caranya Anda semua merekreasi kehidupan Anda. Merecreate negeri ini dengan creativity. Kalau pemerintah tidak mau menyediakan fasilitasnya, kalau pemerintah malah menekan-nekan Anda, kalau pemerintah tidak menciptakan kondisi yang kondusif, Anda bisa berjuang sendiri. Sebagaimana para leluhur menciptakan karya-karya besar. Kalau Anda tidak bisa menciptakan itu, jangan menganggap Anda seorang Indonesia dan apalagi Indonesia yang menuju kejayaan. No, berbuat, berproduksi, berkreasi untuk masa jaya nanti. Yes. Salaman. Terima kasih sudah menambahkan itu. Saya tambahin. Nanti berbalas tambahan lagi kita beneran sampai Paskah nih kita. Pak Jaya Suprana. Saya berikan kesempatan pada the only lady in this talk show, Mbak Yeni. Kita harus ingin memastikan bahwa politik sama-sama memang tentang perjuangan, tetapi ketika sudah selesai, maka siapapun yang terpilih adalah pemimpin kita bersama. Bagaimana sesungguhnya uluran tangan yang bisa kita berikan pada sesama anak negeri? Makasih Mbak Rosi. Saya sebetulnya mau bilang dulu sama Pak Jaya, bahwa walaupun Pak Jaya bukan anak biologis Gus Dur, tapi kita punya banyak kesamaan. Yang pertama, sama-sama berbobot, tadi dikatakan ya. Yang kedua, sama-sama pembesar badannya. Sama-sama besar. Baik, Mbak Rosi, menurut saya resepnya satu. Kita sebagai sesama warga bangsa harus saling memuliakan. Ya. Dari hasil quick count memang telah kelihatan yang akan menjadi pemimpin negara kita dalam waktu 5 tahun ke depan itu siapa. Namun bukan berarti kemudian kita semua yang sudah kelihatan akan sebagai pemenang boleh bersorak-sorai. Jadi kalau orang Jawa bilang menang tanpa ngasorake itu harus dipraktekkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa merangkul
pihak yang kali ini belum beruntung. Caranya bagaimana? Pertama, harus memberi ruang dulu kepada mereka. Muliakan mereka. Ruang untuk apa? Ruang untuk berduka dan ruang untuk kecewa. Sangat manusiawi sekali ya bahwa pihak-pihak yang saat ini belum beruntung merasa kecewa. Kita beri ruang untuk itu. Jangan dipaksa cepat-cepat harus kemudian bersama-sama. Berikan ruang dulu untuk berproses. Tuh. Yang kedua, ketika proses itu sudah terjadi baru kita bisa saling berangkulan. Nah, tugasnya Pak Jokowi nanti ke depan adalah beliau harus menjadi pemimpin untuk semua. Tetapi tugasnya bukan hanya milik Pak Jokowi, milik kita semua juga. Kita semua juga harus menjadi pemimpin. Pemimpin untuk apa? Untuk terus merangkul sesama warga bangsa kita. Kita harus saling bergandeng tangan. Itu. Yang ketiga, kita berharap bahwa pemerintah ke depan juga mau mendengarkan aspirasi dari para pendukung kelompok 02. Karena bagaimanapun banyak titik temu dari kedua pemimpin kita yang kemarin berkontestasi dalam Pilpres. Pak Prabowo dan Pak Jokowi sama-sama punya keinginan yang sama, sama-sama punya concern yang sama. Persoalan pengangguran, persoalan kemiskinan, persoalan kedaulatan bangsa, persoalan keadilan sosial. Ini semua sama menjadi concern beliau-beliau. Lalu tantangan ke depan, bangsa kita akan menghadapi era globalisasi dan era kemajuan teknologi yang akan membawa disrupsi. Disrupsi dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, bahkan dalam bidang pertahanan. Jadi tantangannya luar biasa sekali. Nah, siapapun yang jadi pemimpin harus mampu mengayomi semua, karena energi bangsa harus dirangkum menjadi satu, baru kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu bersama-sama. Untuk bisa melakukan itu, nggak apa-apa, nggak usah tepuk tangan dulu. Untuk bisa melakukan itu semua, kita harus ingat selalu apa yang dikatakan Bung Karno, ya, yang sering mengutip Ernst Renan, ya, kalau nggak salah Pak Jaya, Ernst Renan, raison d'être d'une nation, the reason of being. Menjadi Indonesia itu maknanya apa? Kenapa sih kita mau menjadi Indonesia? Apa yang menyatukan kita semua? Kita semua sama ingin menjadi orang yang merdeka, kita semua sama ingin negara ini dibangun atas dasar keadilan, atas dasar kemanusiaan. Negara ini harus maju, harus sejahtera dan makmur rakyatnya. Dan terakhir saya ingin menyitir Chairil Anwar yang mengatakan bahwa kita semua ini zatnya sama, terdiri dari zat yang sama. Zat apa? Zat yang sama-sama mencintai Indonesia. Terima kasih Mbak Yeni. Malam hari ini semoga pesan ini bisa diterima sampai kepada semua warga negara supaya kita sama-sama jaga Indonesia. Dan pesan yang paling penting buat para millennials dari Bung Radar tadi, berkreasilah. Ya, jadi berkreasilah terus dan semoga generasi mereka bisa punya satu karya besar juga, Bung Radar, dan kita percaya itu. Terima kasih. 1 detik aja, Pak. 1 detik, yes, Pak Hidayat. Dalam rangka kita betul merajut Indonesia dengan sabar dan sebaik-baiknya, kita tetap perlu bersabar menunggu keputusan dari KPU. Betul sekali. Nantinya. Ya. Bagaimanapun juga meskipun ada hitung cepat, tetapi yang final adalah hasil perhitungan dan rekapitulasi KPU. Kita tunggu sama-sama dengan sabar. Apapun hasilnya kita terima dengan apa? Lapang dada. Dengan berjiwa besar, semuanya untuk Indonesia. Terima kasih Pak Jaya Suprana, Bung Radar, terima kasih Kang Sobari, terima kasih Pak Agus, terima kasih Romo Budi, Mbak Yeni, Pak Abdul Muti, terima kasih Bung Helmi Faisal, Romo, Frans Magni Suseno, terima kasih, dan Pak Hidayat Nurwahid, terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya untuk bangsa Indonesia. Dwi Tunggal Proklamator memberikan pesan yang sangat kuat. Bung Karno mengatakan negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok etnis manapun, atau kelompok adat dan tradisi apapun, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Bung Hatta mengatakan hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku, ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku. Usaha kita semua. Saya Rosiana Silalai, sambutlah penampilan khusus Ari Lasso.
Tahukah kita sadari semua telah diberi, takkan berarti jika kita tak peduli. Aku tak sama denganmu, kamu tak sama denganku. Kita semua tak harus sama. Sejarah tertulis dengan darah dan doa demi Ibu Pertiwi. Jadi bangsa yang mulia, ini tanah airku, ini tanah airmu. Kita harus tetap bersatu, bebas bicara, tak harus dengan saling membenci, dan berjanjilah semua untuk bangsa ini. Tangan dikepal ke atas mau. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bangunlah jiwa dan raganya untuk Indonesia Jaya. Ini tanah airku, ini tanah airmu. Kita harus tetap bersama, bebas bicara, tak harus dengan saling membenci, dan berjanjilah semua untuk bangsa ini. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bangunlah jiwa dan raganya untuk Indonesia Jaya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bangun jiwanya, bangun raganya, bangunlah jiwa dan raganya untuk Indonesia Raya.